gampang saja sih membuat program, tapi dananya dari mana? Nah, harus nanti di dalam debat capres dan cawapres nanti sebaiknya memang kalau mempunyai pendapat seperti itu harus memberikan way out-nya, pemerintah dari mana dananya, masuk akal enggak? Kalau enggak masuk akal ya Pertamina bangkrut seketika. Apabila janji-janji itu muluk-muluk saja, tidak ada latar belakang, tidak ada analisa yang tepat, itu justru merugikan. Entah, tapi kan jadinya kita dalam lingkaran setan ketika capres atau capres berjanji nggak direalisasikan, ya udah lewat begitu saja gitu. Kuncinya pesan dari Mr. Puisi, jangan mau ditipu lagi. Ya oke lah janjinya misalnya sangat bombastis, kebijakan populis, tapi lihat way out-nya, caranya bagaimana itu direalisasikan, dananya, duitnya dari mana dan ada nggak gitu. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Mr. Puisi. Ya, topik kita hari ini soal janji-janji kampanye atau janji-janji muluk ya dari para capres. Nah, tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Mr. Puisi, hari ini kita ada judul yang lumayan hot juga, menarik. Betulkah janji muluk-muluk dalam kampanye Pilpres ya tidak dipilih rakyat? Nah ini saya remind sedikit, ada beberapa janji kampanye yang disampaikan oleh baik capres maupun cawapres dari kubu Caimin ya dengan PKB-nya. Saat ini menjadi cawapresnya Anies menjanjikan gratis BBM bagi sepeda motor ya. Di Indonesia mungkin tercatat 125 juta lebih sepeda motor di Indonesia. Kemudian dari kubu Prabowo menjanjikan makan gratis ya, bagi siswa atau pelajar di seluruh Indonesia yang katanya hampir menelan dana 400 triliun per tahun. Jadi dari kubu Ganjar Pranowo, capres PDI Perjuangan, menjanjikan atau ya beliau mengatakan layaknya menginginkan gaji guru sampai 30 juta lah ya, di awal 10 juta tapi sampai 30 juta yang kalau kita hitung juga sama-sama angkanya di angka 400 triliun juga per tahun. Nah, termasuk juga sama yang konteks subsidi sepeda motor dari janji Caimin, nah itu bisa 400 triliun juga per tahun. Ini bagaimana Mr. Puisi? Terima kasih, memang sudah mulai mengerucut apa yang diprogramkan oleh para capres itu sendiri yang sangat perlu kita tunggu-tunggu. Nah saat ini kita sudah seperti yang dikatakan tadi ya, sudah kita mendengar bahwa beberapa program-program dari Caimin tentunya dari PKB saat itu akan membuat program memberikan motor gratis BBM bagi sepeda motor. Setelah kita hitung misalnya 125 juta kali kendaraan sepeda motor kali 10.000 lah per hari. 1 liter ya pertalite lah. Kurang lebih kan satu tahun juga kurang lebih 400 triliun juga. Nah, gampang saja sih membuat program, tapi dananya dari mana? Nah, harus nanti di dalam debat capres dan cawapres nanti sebaiknya memang kalau mempunyai pendapat seperti itu harus memberikan way out-nya, pemerintah dari mana dananya, masuk akal enggak? Kalau enggak masuk akal ya Pertamina bangkrut seketika. Karena Pertamina saat ini kan sudah memberikan subsidi begitu banyak. Nah kemudian sekarang ada juga janji-janji memberikan makan gratis untuk para pelajar. Ya. Nah kalau nggak salah ini juga hampir 400 triliun. Ya, kalau dihitung semua ya. Nah, tentunya ini saya dengar bahwa saya dengar dalam informasi yang diberikan oleh Ketua Dewan Pembina Gerindra itu bahwa akan dikaitkan dengan food estate. Ya kan? Mungkin dari hasil dari food estate ini yang digunakan bisa mengcover untuk 400 triliun ini. Memang dia bilang sangat kecil. Nah, tentunya. Tapi kan food estate sejauh ini belum berjalan, bahkan di beberapa titik kan gagal. Ya, makanya perlu nanti dipaparkan apa yang program apa yang dilakukan, bagaimana mensukseskan food estate, kemudian bagaimana program-program berkelanjutan, bagaimana program untuk mensejahterakan masyarakat rakyat, bagaimana menangani mengenai
kemiskinan, isu 8 dan lain-lain yang sudah didengung-dengung oleh pemerintah saat ini. Nah kemudian ada juga Pak Ganjar juga memberikan clue ataupun ide-idenya kan memberikan menginginkan gaji guru 10 juta sampai 30 juta. Sampai 30 juta. Ya walaupun secara eksplisit Pak Ganjar kan tidak mengatakan janji kampanye, tapi kan beliau menginginkan, kan sebenarnya secara implisit itulah adalah janji juga kan begitu. Itu janji, tapi kalau janji-janji tanpa ada bagaimana caranya mencari dana itu, apalagi dengan 30 juta gaji itu dengan total guru 3,3 juta. Itu yang terdata. Belum lagi kalau kita bicara guru honorer. Bisa juga 400 triliun untuk 10 juta. Kalau 30 juta kan 1,1200 triliun. Nah, itu kan sulit sekali. Sulit diterjemahkan apabila tidak ada kata-kata ataupun program bahwa dana itu dapat dari mana. Memang kalau mungkin guru itu 10 juta itu sangat masuk akal. Karena apa? Seperti kita lihat bahwa kita contohkan di Bali aja, seorang karyawan hotel yang sudah bekerja 3-5 tahun, mereka dapat UMR misalnya 3 juta. Nah hotel kecil misalnya dapat service charge kurang lebih 3 juta, hotel sampai menengah dapat 6 juta sampai 7 juta. Nah kemungkinan juga kalau digabungkan gaji sama servis ini kan mereka juga kurang lebih mendapatkan penghasilan 10 juta. Take home pay total lah. Take home pay 10 juta untuk masyarakat di Bali ini cukup dirasakan cukup baik ya. Nah, tapi apalagi guru di desa apalagi ataupun di Bali yang dapat 10 juta itu saya yakin mereka kesejahteraan cukup bagus dan mereka juga bisa mendidik anak-anak. Nah ini cukup baik. Tetapi kalau kita juga tidak tahu dari sumber dana dari mana, itu kan cukup sulit juga ya. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan 3 program, anggaplah sampel gitu, kita ambil sampel yang sama-sama, kalau kita anggap hitungannya dana dari APBN sama-sama menghabiskan 400 triliun per tahun. Menurut Mr. Puisi dari ketiga program atau janji itu mana yang lebih make sense atau mana yang lebih impactful atau berdampak lah? Kita nggak tahu yang mana yang make sense. Sebelum kita tahu bagaimana program-program yang dicanangkan itu dipaparkan secara detail dan jelas. Nah, kalau memang nanti kita lihat siapa yang paling hebat untuk membuat program, bisa mensejahterakan masyarakat, bisa membantu masyarakat terpencil, mendapat penghasilan yang layak. Nah, itu yang akan mendapat dukungan dari masyarakat luar. Apabila janji-janji itu muluk-muluk saja, tidak ada latar belakang, tidak ada analisa yang tepat, itu justru merugikan. Ya, menjadi bumerang gitu malah. Menjadi capres itu sendiri. Baiklah kita tunggu nanti bahwa kalau nggak salah kan pasti akan ada debat publik. Publik ini kita nantikan siapa yang paling hebat untuk membuat program, bagaimana cara mengatasinya, sumber dana dari mana. Nah itu kita tunggu aja siapa yang paling hebat. Oke, nah ini kan kalau kita bicara konteks kampanye atau konteks kontestasi elektoral seperti pilpres, memang bumbu-bumbu janji-janji surga atau janji-janji yang bombastis ini kan, dan sebenarnya kalau kita tarik kepada konteks kebijakan publik adalah kebijakan yang populis atau janji kampanye yang berujung kepada kebijakan yang populis, kan sangat memang menyentuh atau diharapkan oleh masyarakat. Sama seperti misalnya contohnya yang PSI misalnya di luar konteks, walaupun konteksnya adalah pileg, dia menjanjikan memperjuangkan BPJS gratis, tapi itu kan kebijakan populis. Nah, menurut Mr. Puisi seberapa sih masyarakat itu bisa cerdas atau aware walaupun kebijakan itu populis, tapi kalau tidak realistis, tidak rasional, tadi muluk-muluk nggak ada duitnya, nggak bisa juga gitu. Nah, justru akan menjadi bumerang karena masyarakat sekarang itu cukup kritis. Nah, tetapi ada unsur-unsur juga janji-janji muluk-muluk ini didengung-dengungan di desa-desa terpencil. Nah, ini sebagai hal-hal yang kurang baik ya. Akhirnya mereka memilih ya dengan tingkat kecerdasan mereka, misal yang kurang informasi dan sebagainya gitu. Itu kan mereka bisa memilih, tetapi akhirnya janji-janji tidak terlaksana. Nah, itu kan yang dirugikan oleh masyarakat. Nah, makanya membuat janji atau program kerja ke depan ini betul-betul harus rasional. Masyarakat udah pintar, kemudian kalau janji bulu-bulu ini tidak bisa terlaksana, ya sebetulnya akan menurunkan kredibilitas daripada presiden itu sendiri, dan tidak akan mungkin mendapatkan
kepercayaan masyarakat untuk pilpres selanjutnya gitu. Iya, nah mungkin terakhir sebagai sebuah catatan, artinya janji-janji kampanye atau janji yang muluk-muluk ini kan mungkin bukan kali ini saja kita dengar, baik dari kandidat capres maupun dari para caleg atau calon legislatif yang misalnya juga punya janji-janji yang muluk-muluk, atau partai politik misalnya yang punya janji yang muluk-muluk. Tapi kan kita tidak punya mekanisme bagaimana memberikan tanda kutip hukuman atau sistem tata negara kita, sistem pemerintah kita kan memang agak susah ketika seorang sudah terpilih, janjinya tidak ditepati, kan tidak bisa serta-merta masyarakat misalnya memberi hukuman, karena mekanismenya kembali kepada itu adalah kewenangan DPR, misalnya meminta pertanggungjawaban atau dalam konteks mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi kan jadinya kita dalam lingkaran setan ketika capres atau capres berjanji nggak direalisasikan, ya udah lewat begitu saja gitu. Ya, itulah perlunya kita menginformasikan kepada masyarakat, baik melalui sosial media, melalui podcast, sehingga masyarakat itu jangan mau ditipu lagi. Oke, itu kuncinya. Nah, masyarakat harus kritis dan banyak masyarakat pedesaan itu yang sekarang sudah melek teknologi dengan adanya internet ke seluruh desa. Seluruh pulau yang terpencil, masyarakat juga sekarang sudah pintar. Kemudian tentunya akan ada perdebatan sengit bahwa nanti di dalam debat sengit itu apabila memang bisa mereka membuat janji itu dan masuk akal sehingga masyarakat bisa percaya bahwa hal itu akan terjadi, saya yakin masyarakat juga akan memilih yang betul-betul sangat rasional. Tetapi kalau janji-janji mulu-mulu aja yang tidak ada way out-nya, tidak ada dasar yang bisa kita percaya, kita nggak usah pilih orang. Oke, jadi tadi jelas kuncinya pesan dari Mr. Puisi, jangan mau ditipu lagi. Ya oke lah, janjinya misalnya ya, sangat bombastis, kebijakan populis, tapi lihat way out-nya, caranya bagaimana itu direalisasikan, dananya, duitnya dari mana dan ada nggak gitu ya. Ya jangan sampai malah nanti ujung-ujungnya kita berutang lagi, kan repot juga kan begitu. Oke, Mr. Puisi terima kasih. Jadi kita akhiri pertemuan ini ngobrol-ngobrol santai kita. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga komen, like, dan share konten-konten di channel kami. Terima kasih. Salam pemilu damai.